Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini Senin 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau 13 November 2023 Miladiyah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dimampukan untuk hadir di tempat yang insya Allah penuh mulia dan barakah ini setelah kita melangsungkan sholat fardu zuhur berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan halaqah majelis ilmu membahas ayat-ayat suci Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan kajian Al-Quran tafsir spesial membahas ayat-ayat surat-surat dalam juz amma dengan referensi menggunakan kitab tafsir Jalalain, masuk ke dalam surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah atau surah Asy-Syarah. Dari ayat pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab
Shadaqallahul azim. Mari kita ulas sedikit cara membaca kalimah-kalimah dalam ayat-ayat di surah Al-Insyirah atau Alam Nashrah ini. Alam di situ mim sukun bertemu dengan nun. Apa hukum bacaannya? Adalah izhar syafawi. Ingat, visualkan, bayangkan kita menggunakan diagram. Ya, diagram batang. Ada hukum mim sukun. Clue-nya, kata kuncinya berarti cara membaca bunyi M pada mim bersukun. Ada 3. 1 adalah izhar, jelas. Berarti cara yang pertama membaca M adalah dibaca jelas bunyi M-nya. Kaidahnya, apabila mim sukun bertemu dengan selain mim, selain ba, pantangannya adalah mim dan ba. Contohnya alhamdu bertemu dengan apa mim sukunnya? Da, bukan mim, bukan ba. An'amta, an'amta hukumnya sama, izhar syafawi. Sebab mim sukun bertemu dengan ta, bukan mim, bukan ba. Ini alam nashrah, sama hukumnya juga izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan nun. Sebab bila mana mim sukun bertemu dengan selain mim, selain ba, hukumnya adalah izhar syafawi, hukum bacaannya. Izhar artinya jelas, bunyi M-nya jelas. Syafawi karena letak pengucapannya, makhrajnya adalah syafatain, 2 bibir. Kalau nggak pakai bibir nggak bisa. Bisa, karena harus pakai mim, pakai bibir gitu. Ya. Nah, sebenarnya kita baca Al-Quran menggunakan makhraj, kita sedang mensyukuri anugerah dari Allah berupa nikmat sehat. Nikmat kita dikasih sehat, bisa mengucapkan, bisa menggerakkan. Syukur. Maka gunakan itu semua. Ya. Alam nasr. Yang kedua dan ketiga, tadi mim sukun nggak boleh bertemu dengan mim dan ba. Emang kalau bertemu dengan mim apa hukumnya? Ini yang ketiga. Ini yang kedua. Namanya idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan mim hidup. Lahum masalah. Lahum masalah. Mim sukun bertemu dengan mim. Yang ketiga, kalau bertemu dengan ba, kenapa? Hukumnya ikhfa syafawi, samar bunyi M-nya. Patokannya tetap cara membaca bunyi M. Taumihim bihijaratin. Mim sukun bertemu dengan apa? Ba. Taumihim bihi, 2 ketukan. Taumihim bihija. Mim sukunnya dibaca samar, tidak gitu, gampang sebenarnya. Oke, lanjut. Lanjut ke tafsir maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Alam Nashrah. Ini surah namanya surah Alam Nashrah. Demikian disampaikan dalam kitab tafsir Jalalain. Sedangkan para ulama juga ada yang menamakannya surah Asy-Syarah. Ada lagi yang menyebut surah Al-Insyirah, yang artinya sama-sama kelapangan. Ya, apa yang lapang? Dada. Yang menggunakan kalimah surah Alam Nashrah karena memang kalimah yang kali pertama dalam surah ini adalah kalimah Alam Nashrah. Surah apa? Surah Lam Yakunil. Surah apa? Surah Alif Lam Mim Al-Baqarah. Gitu. Nah, para ulama sepakat bahwa ini adalah makkiyatun. Golongannya adalah golongan makkiyah, di mana para ulama sepakat menyebut bahwa surah ini
turun sebelum Rasul hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Yathrib yang sekarang namanya Madinatul Munawwarah, ke lapangan dada. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah ketika berdakwah banyak intimidasi. Dalam kondisi inilah Allah melapangkan dada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang menyebut bahwa surah Alam-Nashrah ini satu paket dengan surah Ad-Duha. Ada yang menyebutkan bahwa dua surah ini satu paket, seperti pendapatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini mengatakan bahwa Ad-Duha dan Alam-Nashrah satu surah. Begitu diantaranya. Surah Alam-Nashrah ini kalau kita lihat di mushaf urutan yang ke-94. Sedangkan dalam urutan turunnya wahyu, surah Al-Insyirah atau surah Alam-Nashrah ini urutannya ke-12. Setelah Ad-Duha urutan ke-11. Dulu kita pernah urutkan berdasarkan urutan turunnya wahyu. Pertama surah Al-Alaq, dua surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang ketiga surah Al-Muzammil. Yang keempat urutannya adalah surah Al-Muddatsir. Yang kelima Al-Fatihah. Yang keenam Al-Lahab. Yang ketujuh At-Takwir. Kedelapan Sabbihis. Surah apa itu? Al-A'la. Yang kesembilan Al-Lail. Ke-10 Al-Fajr. 11 apa tadi? Ad-Duha. 12 ini Alam-Nashrah. Famanu ayatin, ayatnya berjumlah 8 ayat. Kalau dalam tafsir Jalalain pendek, Pak. Pendek sekali tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam-Nashrah. Istifhamu, A-nya adalah hamzah istifham, kata tanya. Kalau kita lihat dalam terjemahannya Alam-Nashrah, lam itu artinya bukan atau tidak, kemudian dimasuki di depannya hamzah istifham apakah. Kalau dipadukan apakah bukan nggak enak, maka digabungkan bukankah nasroh kami. Kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kami telah melapangkan laka untukmu sodroka dadamu. Alam nasroh istifhamu takriri ay syarohna. Bukankah kami telah melapangkan laka untukmu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sodroka dadamu. Bin nubuwati, dilapangkan dengan apa? Dengan kenabian, wa ghairiha, dan yang lainnya. Segitu tafsir Jalalain. Saya tambahkan penjelasan, Pak. Nabi itu berdakwah, diangkat menjadi nabi dan rasul mulai usia 40. Beliau sudah menjadi orang baik, menjadi orang solih sejak kecil. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang terpercaya, Al-Amin. Sampai ketika peristiwa penempelan kembali batu apa namanya? Hajar Aswad, itu diserahkan kepada beliau. Saat itu beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau menjadi orang solih sudah dari dulu. Tapi ketika beliau menjadi orang yang muslih, melakukan perbaikan, pasti ada saja ada orang yang Jennifer, julid, and baper. Ketika saudara menjadi orang baik, mungkin belum ada tantangan dari luar, baru ujian dari dalam, seperti sarangek, kedul, males, itu biasa. Tapi ketika menjadi orang yang berusaha melakukan perbaikan, bukan solih tapi juga muslih, melakukan perbaikan, maka selalu ada saja
godaan, ujian, tantangan dari luar. Ada yang tidak sepakat, ada yang berusaha menjatuhkan kita. Itu biasa. Dan inilah yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dituduhlah Nabi ini sebagai orang gila, sebagai penyihir, sebagai pendusta, macam-macam. Intimidasinya dituduh sebagai orang yang sesat keluar dari keyakinan nenek moyang, macam-macam. Kalau Nabi tidak dikuatkan dadanya, tidak dilapangkan oleh Allah, maka Nabi nggak akan kuat, betul nggak? Para bapak diamanahi minimal jadi ketua RT, jadi ketua DKM, ketua RT, ketua RW. Ketika muncul turun bansos ya, tepira bantuannya nggak seberapa, dapat juga enggak kita. Kadangkala saudara kelewat, tuduhannya macam-macam, betul. Kalau jadi pemimpin nggak kuat mental, maka kena mental stres yang ada, ya. Maka dari itu mintalah kelapangan dada kepada Allah Ta'ala. Di sini ada kata sadrun, dada. Yang dimaksud bukan dada secara fisik, walaupun ketika Nabi dirawat, disusui oleh Halimatus Sa'diyah, kita pernah mendengar ada peristiwa pembelahan dada Nabi, betul ya? Ketika kecil, iya, itu secara fisik juga iya. Tapi yang paling penting adalah dada secara batiniah. Yang disebut dada, tapi yang dimaksud adalah apa yang ada di balik dada, yakni qalbu. Dalam bahasa Indonesia ada kata sadar. Itu diserap dari bahasa Arab, dari kata sodrun, artinya dada. Padahal yang dimaksud bukan dada secara fisik, namun ini majaz, kiasan. Yang dimaksud adalah apa yang dibalik dada, yakni qalbu. Maka orang yang disebut sadar adalah orang yang qalbunya terkoneksi kepada Allah Ta'ala, diantaranya dengan zikrullah. Jadi orang yang sadar itu begitu. Itu dia sadar enggak? Kalau sadar secara zahiriyah, sadar enggak? Sadar nih, tahu saya bahwa saya sedang di masjid, ya. Tapi pertanyaannya, apakah sadar hatinya terkoneksi atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sadar. Nah, ada apa dengan dada? Para bapak, saudara sekalian, jamaah Masjid An-Nur PT Aski rahimakumullah, kita hidup pasti ada ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia, yakni Allah, menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Lagi, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti akan kami timpakan ujian kepada kamu sekalian dengan sedikit minal khawfi, rasa takut, rasa lapar dan sebagainya. Sudah janji Allah bahwa kita akan diuji. Kemudian masalah itu sebenarnya relatif. Loh, kok relatif? Ya, kecil besar sebenarnya relatif, bergantung kepada wadahnya. Contoh, ada air mineral dalam satu gelas, lebih kurang 220 mili. Lantas saya ambil garam satu kepal dan kita larutkan, masukkan ke dalam air mineral satu gelas tersebut. Ketika kita minum atau kita cicipi, apakah rasanya asin atau tidak? Bukan asin, tapi asin, saking asinnya. Di lain kesempatan, bawa lagi garam satu kepal, kemudian kita larutkan, kita lemparkan ke air yang luasnya satu kolam seperti luasnya area ini, lebih kurang 4 kali 4 meter. Kita lemparkan atau kita taburkan itu garam.
kita aduk-aduk, kita cicipi, apakah asin atau tidak? Tidak. Kenapa demikian? Bukankah sama saja tadi garamnya satu kepal, yang membedakan adalah wadahnya. Kalau tadi wadahnya adalah satu gelas yang areanya sekitar 200-an mili, tapi kalau yang kedua luasnya 4 kali 4 meter, airnya juga banyak. Maka maaf, tanpa menyepelekan masalah, sebenarnya masalah itu relatif bergantung kepada wadahnya. Apa wadahnya? Tadi dada, dan apa yang ada di balik dada, yakni qalbu. Contoh, bapak kalau sedang punya masalah, punya pikiran ruwet serut-rutnya, lalu ada orang nyenggol, ya, kemudian apa respon kita? Nonsia gitu, padahal kesenggol dikit, nggak sengaja itu pun. Namun ketika kita sedang happy, sedang bahagia, sedang senang, motor kita hilang misalnya, hati kita lebar lapang, nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya. Itu masalah. Meskipun secara kuantitas, secara volume beda, yang satu kesenggol, yang kedua hilang motor, tapi yang menjadi masalahnya bergantung kepada wadahnya. Apa wadahnya? Hati. Rasulullah itu hatinya, dadanya, kalau boleh kita ibaratkan seperti sumur yang sangat dalam. Sedangkan ibarat kata apapun masalah itu, ibarat kita menjatuhkan satu benda, misalnya tutup gelas ini, kita jatuhkan, saking dalamnya itu landasan apa? Sumur ini jatuh nggak nyampe-nyampe begitu. Ya, nggak nyampe-nyampe, saking lapang luasnya hati atau dada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di sini mengawali dengan kalimat alam nasrah, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad, dengan apa? Bin nubuwah wa ghairiha. Ini menunjukkan syukur Allah itu telah memberikan anugerah nikmat berupa apa? Kelapangan pada dada. Yang dimaksud adalah qalbu. Ini bukan bagi seorang nabi atau seorang juru dakwah saja, kita semua butuh kelapangan dada. Makanya kalau ada masalah seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, seperti juga para sahabat yang lain, itu merutinkan membaca surah Al-Nasrah. Sedang kondisi kepepet, ya, baca surah Al-Insyirah, Al-Nasrah. Nah, tanpa membeda-bedakan para nabi selain Nabi Muhammad, tapi memang nabi kita ini memiliki khususiyah, keistimewaan. Lihat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa itu dipandu, dibimbing dengan doa Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, baru minta. Tapi kalau Nabi Muhammad apa? Bukankah kami telah melapangkan dadamu, alam nasrah laka sadrok. Beda nggak? Beda. Nabi Muhammad udah dilapangkan, sedangkan Nabi Musa baru memohon Rabbi syrah li sadri. Betapa pentingnya kita kelapangan dada, yakni qalbu. Lihat, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kemudian apa lagi? Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Artinya ketika hati kita lapang, maka urusan akan terasa mudah. Betul nggak? Maka pentingnya kita ibadah, sholat, zikir, wirid itu untuk membersihkan dada kita, yakni hati kita. Sebab kalau kita punya hati lapang, tenang, maka apapun masalahnya, insya Allah Allah akan memudahkan. Di situ pentingnya. Kemudian wa wada'na anka wizrak, di ayat yang kedua, dan kami telah menghilangkan. Wa wada'na maknanya adalah hafafna, dan kami telah menghilangkan, melenyapkan. Wizroka secara bahasa wizro itu beban. Makanya menteri kalau dalam bahasa Arab apa itu wiz apa
kementerian itu Wizaratul Auqaf ya, Wizaratul Hajj, Wizaratul Syu'un apa gitu ya, wizarah, kementerian, karena dia menanggung satu beban yang harus mereka urus. Ada yang mengurus tentang haji, wakaf, ya, pendidikan, kayak kita lah ya, ada. Jadi wizrun itu bisa diartikan beban atau dosa. Kami, kata Allah, telah menghilangkan, melenyapkan darimu dosamu. Kalau kita kaitkan munasabah dengan ayat sebelumnya, oh lapang dada, hati jernih, maka dosa pun akan hilang. Disinilah kita pentingnya tazkiyatun nafs, menyucikan, membersihkan jiwa, atau dalam istilahnya tasawuf, bukan tasawuf tarak sare unggal peting, lain tasawuf, menata hati. Ya kalau istilahnya Agim, manajemen qalbu, ya bagus itu juga, menata qalbu, menata hati. Kemudian alladzi anqadha dhahrak, alladzi yang mana, anqadha yang mana itu wizrun, itu dosa, anqadha yang memberatkan, maknanya asqala yang memayahkan. Biasanya kalau kita bawa beban jadi payah, jadi capek, jadi lelah. Maka dosa itu juga allazi anqadha, memberatkan, asqala, memayahkan apa? Dhahraka, punggungmu. Apa maknanya? Wa hadza kaqaulihi ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Fat ya. An suka baca maulid ya, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min, nah itu ya. Nah, jadi ayat ketiga ini sama seperti ayat itu, di mana liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu. Jadi Pak, kalau berdasarkan ayat ketiga ini, dosa itu memberatkan kita. Kenapa saat duduk di antara dua sujud, urutan pertama Rabbighfirli dulu, sedangkan rezeki nanti urutan yang kelima? Kenapa enggak minta rezeki dulu? Hei, bersihin dulu kita punya dosa, bersihin dulu kita punya hati dari aneka macam dosa. Sebab dosa itu tadi wizrun, apa wizrun? Beban yang memberatkan kita. Dari sini mau jalan ke pos satpam 10 menit saya kira bisa nyampe, tapi kalau 10 menit dari sini ke sana kita membawa beban, misalnya beratnya 100 kg, sampai atau tidak 10 menit tersebut? Enggak, butuh lebih dari 10 menit. Kenapa? Karena kita bawa beban. Maksudnya apa? Kita ingin mendapatkan rezeki, kita sedang berkarir, tapi kenapa karir saya kok mentok, rezeki saya kok seret? Banyak faktor memang, tapi bisa saja di antara faktor yang menghambat itu adalah dosa. Ya, hati-hati. Silakan baik introspeksi diri. Kemudian ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na secara bahasa rafa'a artinya tinggi. Warofakna dan kami tinggikan, laka bagimu wahai Nabi Muhammad, zikroka sebutanmu, bi antul karo ma'a zikri, yakni sebutan namamu, ma'a zikri bersama sebutanku. Lihat, nggak usah jauh-jauh deh, ada kaligrafi Allah di sampingnya kaligrafi Nabi Muhammad, itu buktinya ya. Nah, atau di sini dalam tafsir Jalalain, bi antul karom adzikri fil adzani wal iqamah, dalam adzan dan iqamah disebut asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, kalau dalam adzan baru asyhadu anna muhammadar rasulullah, disandingkan. Atau ini juga bisa bentuk kalau kita dilapangkan dada, kemudian kita plong, dosanya kita hindari dengan mohon ampun, lantas Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan mengangkat derajat kita.
Nah, tapi kalau dalam tafsir ini makna jelasnya adalah kami tinggikan bagimu wahai Nabi Muhammad zikraka, penyebutan namamu. Contohnya bi antul karoma zikri fil adzani wal iqamah, dengan penyebutan namamu, dengan penyebutan namaku kata Allah dalam adzan dan iqamah, wa tasyahudi dalam tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wal khutbati dalam khutbah juga sama, wa ghairiha dan lain-lainnya. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta usri, apa usri? Kesulitan. Yusra ada kemudahan. Fa inna maka sesungguhnya ma'al usri beserta kesulitan, asyiddati kesukaran, yusra ada kemudahan, suhulatan kemudahan. Lihat, al usri di sini menggunakan alif lam definitif, pakai alif lam ma'rifat, artinya khusus. Yusra itu ada kemudahan yang sifatnya general. Artinya apa? Kesulitan apapun yang itu secara detail, secara spesifik, tenang, ada kemudahan yang sifatnya mencakup segala hal. Apapun itu kesulitannya, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada yusra, kemudahan. Diulang lagi, masya Allah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sesungguhnya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qasa minal kuffari, itu mendapatkan apa ya, kesulitan, mendapatkan hambatan minal kufari dari orang-orang kafir, syiddatan halnya banget kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dihadang, ditekan, diintimidasi. Maka kalau kita mau dakwah baru kehalang hujan, ya udah kalah kita. Ya, malu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kangjeng Nabi itu banyak mengalami kesulitan, hambatan dari orang-orang kafir, syiddatan yang banget hambatannya. Summa hasolalahu al-yusru, kemudian hasola hasil lahu bagi beliau al-yusru, kemudahan, binasrihi dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, alaihim mengalahkan mereka kaum kufar. Jadi dikalahkan itu semua sebab ada kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para bapak jemaah sekalian, kita hendaknya yakin di balik kesulitan kesukaran pasti ada kemudahan. Jangan takut, di balik itu pasti ada kemudahan. Jangan pernah putus asa, yakin. Makanya diulang, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makanya dalam kitab Khazinatul Asrar karya Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Hakim Nazili, beliau menyebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar, barang siapa yang membaca surah Alam Nashrah setiap habis sholat 5 waktu, maka Allah memudahkan urusannya, melapangkan atau menghilangkan kesedihannya, dan mendapatkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kemudian kata Syekh Muhammad Hakim Nazili lagi, kalau kita baca 9 kali setiap beres sholat 5 waktu, maka Allah melepas kesulitannya dan melapangkan, memudahkan rezekinya. Bahkan kalau dibaca 40 kali setiap beres sholat 5 waktu selama 7 hari secara istiqamah, maka Allah akan memudahkan rezekinya, bahkan jembar, sugih, kaya. Ya minimalnya kaya batin. Nggak percaya, praktekkan saja, karena ini diamalkan oleh seorang ulama, seorang waliullah, Syekh Muhammad Hakim Nazili. Tapi yang paling penting kita mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ayat ini ditutup di ayat ke-7 dan ke-8, fa idza faragta fansab. Fa idza maka apabila faragta kamu telah selesai. Farago itu kosong yang tadinya isi.
Tapi kalau ada istilahnya takhalli atau khala, kosong, memang awalnya kosong, belum ada apa-apa. Kalau faragha, kosong yang tadinya terisi. Fa idza faragta, maka apabila kamu telah selesai, artinya sebelumnya ada kemudian kosong, tadinya ada kesibukan lalu selesai. Fa idza faragta, maka apabila kamu telah selesai, dalam tafsirannya minas sholati, dari mengerjakan sholat, fansob, maka bersungguh-sungguhlah, it'ab bid du'ai, di dalam berdoa. Ingat, kita ini ikhtiar, itu perlu, doa juga perlu, kerja perlu, doa juga perlu. Maka bekerjalah apa yang kita doakan dan berdoalah apa yang kita kerjakan. Apa makna bekerja apa yang kita doakan? Bapak ingin kaya, dalam doanya maka kerjakan apa isi doa tersebut dengan ikhtiar. Doakan apa yang menjadi pekerjaan Bapak. Bapak bekerja di bidang apa, maka berdoa apa yang dikerjakan itu. Kemudian wa ila rabbika fargob, dan kepada Rob kamu sekalian, kepada Tuhanmu lah fargob, hendaknya kamu berharap, tadarru'a, dengan meminta, merendahkan diri. Pak, kita ini harus move on, kita harus bergerak, karena agama kita menghendaki kita untuk bergerak. Al-harokah barokah, pergerakan yang barokah, yang memberikan manfaat untuk orang lain. Kalaupun kita sudah menjadi ustadz, teruslah belajar. Kalaulah kita sudah menjadi bos, teruslah bekerja, berusaha. Kalaulah kita sudah menjadi guru, teruslah belajar. Kalaulah kita sudah punya istri, ya jaga istri dan anak-anak dengan baik. Jangan nikah lagi, jaga anak dan istri dengan baik, ya didik, beri nafkah yang baik, sekolahkan, mondokkan dengan baik. Semoga itu menjadi investasi masa depan akhirat, dan bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imamahu wa nurahu wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.